Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kodopit, NIM 2212049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum ekonomi syariah, fikih muamalah, lembaga keuangan bank dan non-bank, penyelesaian sengketa ekonomi, dan juga hukum acara perdata agama. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah sendiri adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non-komersial menurut prinsip syariah. Sedangkan hukum ekonomi syariah sendiri adalah sekumpulan prinsip, dasar, nilai, dan aturan yang mengatur mengenai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah mengatur mekanisme bisnis dan perekonomian menurut asas-asas Islam yang menekankan pada keadilan, kebaikan, dan keseimbangan. Sumber hukum ekonomi syariah diantaranya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Di Indonesia sendiri, hukum ekonomi syariah telah dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan kasus sengketa hukum ekonomi syariah di pengadilan agama. Selanjutnya adalah fikih muamalah. Dalam Islam, hubungan antar manusia diatur dalam fikih muamalah, yakni ketentuan yang mengatur mengenai perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah duniawi seperti transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Muamalah perlu dijalankan dengan mengutamakan prinsip kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling merelakan, serta melarang segala bentuk aktivitas yang mengandung riba, garar, penipuan, dan unsur-unsur yang merugikan lainnya. Tujuan dari fikih muamalah sendiri diantaranya adalah membangun sistem ekonomi yang halal dan berkah. Selanjutnya adalah lembaga keuangan bank dan non-bank. Ada dua jenis institusi yang menjalankan fungsi keuangan tetapi dengan regulasi dan peran yang berbeda. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Jenis lembaga keuangan bank adalah bank umum. Lembaga keuangan non-bank adalah institusi yang tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti bank, tetapi tetap menyediakan layanan seperti pembiayaan, asuransi. Jenis lembaga keuangan non-bank diantaranya adalah asuransi, pegadaian, operasi simpan pinjam, lembaga dana pensiun, dan pasar modal. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa ekonomi. Sengketa ekonomi adalah perselisihan yang timbul dalam aktivitas ekonomi. Penyelesaiannya dapat melalui dua cara, yakni litigasi dan non-litigasi. Yang pertama adalah litigasi, yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kelebihannya adalah keputusannya bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Yang kedua adalah non-litigasi, yakni proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa alternatif, yakni arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Arbitrase sendiri adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan arbiter yang dipilih langsung oleh pihak yang bersengketa. Nah, arbitrase ini putusannya bersifat final dan mengikat. Mediasi sendiri adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut dengan mediator. Nah, mediator sendiri tidak berhak memutuskan suatu perkara, tetapi lebih mengarahkan atau memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan solusi atas masalah tersebut, di mana solusi tersebut harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, negosiasi. Negosiasi ini adalah proses komunikasi antara kedua belah pihak yang bermasalah untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, negosiasi ini bersifat langsung, fleksibel, dan juga sukarela. Selanjutnya adalah hukum acara perdata agama, yakni aturan hukum yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perkara perdata dalam ranah hukum Islam. Tugas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perdata Islam terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Ada 9, yang pertama adalah perkawinan, kewarisan, wakaf, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, dan sengketa ekonomi syariah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.